sebelum itu saya ingin bertanya kepada kawan-kawan semua. Pernah terfikir tidak? Atau coba bayangkan bagaimana perasaan kawan-kawan ketika hidup di masa belum adanya uang. Kemudian bagaimana cara kawan-kawan untuk bisa memenuhi kebutuhan pada saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Apa kabar kawan-kawanku semua? Kembali lagi bersama saya Gretzby Yudhistira Ramadan, Agent of Gold, cabang Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi kepada kawan-kawan semua, yang mana saya akan sharing mengenai history of gold. Dan poin pembahasan kita pada topik kali ini yaitu fase perjalanan emas, yang mana fase perjalanan emas terbagi ke dalam 4 fase. Fase yang pertama yaitu fase barter. Lanjut kepada fase yang kedua, yaitu fase koin emas atau uang sejati. Berlanjut lagi kepada fase yang ketiga, yaitu fase uang kertas, di mana fase yang ketiga ini adalah fase yang saat ini kawan-kawan dan saya sedang alami. Selanjutnya, kita bergerak kepada fase yang keempat, yaitu fase yang akan kita songsong kedatangannya, yaitu fase kembalinya dinar dan dirham. Untuk itu, mari kawan-kawan semua, saya akan mengajak kawan-kawan semua untuk mengulas satu persatu dari tiap-tiap fase perjalanan emas ini. Selamat menikmati. Nah, kita masuk pada fase yang pertama yaitu fase barter. Diperkirakan oleh para ilmuwan, fase barter ini terjadi pada tahun 6000 sebelum Masehi, yang mana ini pertama kali dilaksanakan atau dilakukan oleh suku Mesopotamia. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya kepada kawan-kawan semua. Pernah terfikir tidak? Atau coba bayangkan bagaimana perasaan kawan-kawan ketika hidup di masa belum adanya uang. Kemudian bagaimana cara kawan-kawan untuk bisa memenuhi kebutuhan pada saat itu. Sudah mulai terpikir? Sudah mulai terjawab? Ya, yang pertama dengan cara berburu. Betul sekali. Pada zaman dahulu, orang-orang untuk memenuhi kebutuhannya mereka langsung berburu ke hutan untuk mendapatkan kebutuhannya atau mendapatkan makanan. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memberikan keterampilan bercocok tanam kepada manusia pada zaman itu, ya, untuk memenuhi kebutuhan. Nah, seiring berjalannya waktu, setiap manusia itu ingin bisa memenuhi kebutuhannya yang lain. Tapi karena keterbatasan kekuatannya tadi atau dayanya tadi, maka mereka melakukan yang namanya proses tukar menukar barang untuk memenuhi kebutuhan. Nah, inilah yang disebut dengan barter. Barter sendiri memiliki definisi adalah aktivitas tukar menukar barang yang dilakukan oleh manusia tanpa adanya perantara uang dalam memenuhi kebutuhannya.